شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara intisari dan pesan utama daripada Al-Quran, yaitu Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita meluruskan cara pandang kita terkait beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Salah satu aspek yang diluruskan oleh Al-Quran berkaitan dengan cara pandang kita, yaitu hal yang menyangkut cara pandang kita tentang hakikat orang-orang yang beruntung. Sebagian di antara manusia mengidentikan keberuntungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Adapun Al-Quran, sebagaimana terulang di dalam beberapa ayat, di sana ditegaskan bahwa hakikat orang-orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam membersihkan dan mensucikan hatinya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, inilah sesungguhnya tugas utama kita dalam kehidupan ini. Bagaimana kita senantiasa bersungguh-sungguh dan berusaha agar hati kita bersih. Karena kita sangat menyadari bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang mudah terjerumus di dalam dosa. Dan setiap dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa tersebut, maka pasti akan menyisakan titik hitam di dalam hati kita. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita serius dan sungguh-sungguh untuk meraih kebersihan hati, maka kita tentunya akan berusaha untuk menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa mengotori hati kita. Selain kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, di sana banyak hal-hal yang bisa menyebabkan ternodainya hati kita. Di antaranya yang paling berbahaya adalah hasad. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mendefinisikan hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair wa karahiyatu usulil khairi lil ghair. Ada dua indikator yang bisa kita jadikan sebagai alat evaluasi kepada diri kita agar kita bisa mendeteksi apakah di dalam diri kita
terdapat penyakit hasad atau tidak. Yang pertama sebagaimana disebutkan di dalam definisi tadi, tamanni zawalin nikmati anil ghair. Berangan-angan agar kenikmatan dihilangkan dari orang lain. Ketika kita melihat orang lain, baik itu teman kita, saudara kita, tetangga kita atau siapa saja, mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, baik itu berkaitan dengan nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi, lalu kita berangan-angan, hanya sekedar berangan-angan, semoga kenikmatannya tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka angan-angan seperti itu jika benar-benar ada di dalam pikiran kita, maka itu adalah tanda bahwa di dalam diri kita terdapat yang namanya hasad. Kemudian yang kedua adalah karahiyatu usulil khairi lil ghair. Adanya rasa benci, adanya rasa tidak suka di dalam diri kita jika kenikmatan itu didapatkan oleh orang lain, tidak didapatkan oleh diri kita. Ini juga tanda ketika kita merasa ada rasa tidak suka dan benci orang lain mendapatkan kenikmatan, maka itu adalah tanda bahwa di dalam diri kita terdapat penyakit hasad. Dan ketika kita menyadari hal tersebut, maka kita bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya, kita bersungguh-sungguh untuk menerapinya, karena itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menjadi sumber beraneka ragam keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita jauh-jauh hari keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh hasad yang ada di dalam diri seseorang. Ketika Adam alaihi salam pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, yang mana sebelum Adam diciptakan sudah ada makhluk-makhluk yang lain, baik itu malaikat dan juga iblis dari kalangan jin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap malaikat dan termasuk juga kepada iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, maka segenap dan seluruh malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis dari kalangan jin yang enggan bersujud kepada Adam alaihi salam. Jika kita telusuri apa yang melatar belakangi keengganan iblis untuk bersujud kepada Adam, maka akan terungkap bahwa penyebabnya tidak lain adalah hasad. Iblis tidak rela kenikmatan berupa kemuliaan di mana malaikat sujud kepadanya. Iblis tidak rela itu diberikan kepada makhluk yang baru saja diciptakan, dan ia merasa lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Dan kita lihat setelah terjangkiti oleh penyakit hasad, maka keburukan demi keburukan didapati oleh iblis hingga pada akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan ia terhinakan hingga hari kiamat dan selama-lamanya. Ini menunjukkan betapa amat berbahayanya penyakit hasad. Dan ketika Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini, lagi-lagi Allah memperlihatkan kepada kita semua betapa berbahayanya hasad tersebut, di mana terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi ini yang dilakukan oleh anak Adam kepada saudaranya. Dan juga lagi-lagi ketika kita menelusurinya, apa yang melatar belakangi pembunuhan tersebut ternyata juga karena faktor hasad. Saudara yang membunuh itu tidak terima kenikmatan didapatkan oleh saudaranya yang lain berupa diterima pengorbanannya, diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kurban yang ia persembahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi fakta-fakta di dalam sejarah yang diangkat oleh Al-Qur'an, diceritakan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita semua betapa berbahayanya penyakit hasad. Seseorang terkadang enggan untuk menerima suatu kebenaran juga disebabkan oleh sifat hasad yang ada di dalam dirinya. Dan Allah memperlihatkan hal tersebut pada kaum Yahudi
di mana mereka adalah kaum yang sangat mengerti dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tetapi karena hasad yang ada pada diri mereka, ketidakrelaan mereka nikmat kenabian diberikan kepada orang Arab menjadi penghalang terbesar bagi mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka telah menanti sekian lama, mereka bermukim di kota Madinah karena melihat kota Madinah adalah kota yang paling sesuai dengan ciri munculnya Nabi sebagaimana yang tertulis dalam kitab mereka. Mereka bermukim di sana menanti datangnya seorang Nabi, dan ia menduga bahwa Nabi yang terakhir akan berasal dari kabilah mereka. Tetapi setelah Nabi itu diutus dan ternyata bukan dari orang Yahudi, maka mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa yang tadi kita sebutkan berupa bahaya-bahaya dari penyakit hasad sudah sangat mencukupi bagi kita untuk menjadi motivasi bagi diri kita semua agar berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhi penyakit hasad tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita telah berada di pertengahan dan menjelang akhir bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah hadirkan. Salah satu fungsi dan tujuannya adalah sebagai bulan di mana di dalam bulan tersebut kita berkesempatan untuk membersihkan hati-hati kita, untuk mensucikan hati-hati kita, baik itu dari noda-noda kesyirikan dan juga dari dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang 11 bulan sebelumnya. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan agar kita disampaikan kepada bulan yang mulia tersebut, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar fadilah di dalam bulan yang mulia tersebut dapat kita raih dan dapat kita jadikan sebagai peluang untuk menambah catatan pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ahwalana wa ahwalal muslimin. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik wa ala mahabbati rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.